Ketika daging itu sudah hewan disembeli, daging dicincang-cincang, pembahasan berikutnya adalah siapa yang berhak mendapatkan daging kurban. Nah, ulama membagi 3 kelompok orang yang berhak mendapat daging kurban. 1, orang yang berkurban. Itu sudah tentu. Tapi ada syarat. Syaratnya boleh dia mengambil daging kurban dari hewan yang dia kurbankan kalau dia berkurban dan hukum kurbannya sunnah. Kurban sunnah gimana Ustadz? Ya kurban secara umum. Kita kurban tiap tahun kambing, sapi tiap tahun itu sunnah. Tapi kalau kurbannya wajib, orang yang berkurban tidak berhak atas daging hewan kurbannya. Misal, ada jamaah bernadar begini. Ustadz, saya bernadar. Kalau tahun ini anak saya lulus diterima di sekolah A, lulus masuk ke pesantren B, diterima di tempat kerja C misalnya, maka saya mau kurban kambing. Ternyata diterima, ternyata lulus, ternyata berhasil. Maka dia berkurban kambing itu bukan kurban sunnah, tapi kurban wajib. Karena sudah dinadar. Kalau kurbannya wajib, dia sendiri tidak berhak atas daging hewan kurbannya. Nah, ini penting nih jamaah. Supaya nanti kalau ada jamaah yang datang, panitia kurban nih, kalau ada jamaah datang, entah itu bawa hewan atau bawa uang, tanya, Pak, ini kurban atau akikah? Yang kedua juga tanya, ini kurban sunnah atau kurban wajib? Karena kalau ini kurban wajib harus dipisah. Nggak boleh nanti beliau dikasih jatah dari daging ini. Nggak boleh. Boleh tapi dari daging lain. Dan beliau sebagai warga maka dapat. Bukan sebagai orang yang berkurban dan mendapat dari daging ini. Nggak bisa. Nggak boleh. Atau misalnya yang kedua. Nih. Kadang-kadang kita menyangka bahwa kita kurban sunnah. Padahal kurban kita itu wajib. Secara tidak sadar. Contoh. Mau kemana Pak? Mau ke Temiang. Mau ngapain ke Temiang? Cari kambing. Kan kita suka basa-basi ya. Ini belum hari H nih. Kemudian ditanya, untuk apa beli kambing? Mau dipelihara? Enggak, saya mau beli kambing untuk kurban. Kambingnya udah dibeli apa belum? Belum. Tapi karena ditanya, mau beli apa? Beli kambing. Untuk apa? Untuk kurban. Maka status kambing yang akan dibeli tadi, yang akan dibeli nanti, itu bukan lagi kurban sunnah. Melainkan kurban wajib. Karena sudah terucap. Ini mau beli kurban, mau beli kambing kurban. Ini yang sering kali terjadi, kita menduga bahwa kurban kita itu kurban sunnah. Padahal pada kenyataannya kurban kita wajib. Kalau kurban wajib ya kita nggak berhak. Kecuali kita dapat jatah daging dari hewan kurban yang lain. Karena kita warga misalnya. Karena kita panitia misalnya. Nah itu boleh. Tapi dari hewan kurban kita sendiri tidak boleh. Karena itu kurban wajib. Jadi yang pertama yang berhak menerima daging kurban adalah orang yang berkurban. Dengan catatan bukan kurban wajib. Siapa lagi yang berhak terima daging hewan kurban? Yang kedua yaitu fakir miskin. Nanti didata warga-warga kita yang menurut hemat kita itu adalah fakir miskin, prioritaskan. Beliau dapat. Kemudian yang ketiga kata para ulama, pertama orang yang berkurban, kedua fakir miskin, dan yang ketiga adalah hadiah. Maksudnya hadiah ini apa Ustadz? Ya meskipun beliau tidak fakir miskin, berhak karena hadiah. Makanya biasanya untuk menertibkan pembagian daging kurban, biasanya panitia mencetak kupon kurban. Tujuannya apa? Disebar ke masyarakat.
Baik itu kepada yang berkurban, kepada fakir miskin, atau kepada seluruh warga, baik itu fakir miskin atau tidak. Diberi semuanya. Nanti di hari H menerima. Boleh itu semuanya Pak Ustadz? Boleh. Presentasenya gimana Pak Ustadz? Kalau ikut mayoritas ulama, presentasenya sepertiga. Sepertiga yang berkurban, sepertiga fakir miskin, sepertiga hadiah. Itu boleh. Kalau mau lebih dari itu nggak masalah. Yang penting harus adil. Adil itu nggak mesti sama ya. Misalnya, ada 2 jamaah. Yang satu kaya, yang satu miskin. Kemudian kita sama-sama kasih. Yang kaya 1 kilo, yang miskin 1 kilo. Adil atau tidak? Tidak adil. Meskipun sama. Akan menjadi adil kalau yang kaya 1 kilo, yang miskin 2 kilo. Atau 1,5 kilo paling enggak. Atau dilebihkan. Kenapa menjadi adil? Karena orang kaya tanpa daging kurban, beliau sudah makan daging setiap hari. Dan mudah untuk membeli. Mendapatkan gampang. Tapi kalau untuk fakir miskin, jangan-jangan dia makan daging hanya di 2 waktu. Kalau nggak ada orang akikahan, ya orang meninggal dunia. Makanya sampai zaman dulu itu ada anekdot di kampung. Alhamdulillah malam ini kita makan daging Ustaz. Kenapa gitu? Ada tetangga meninggal. Alhamdulillah pula. Ya Allah. Jadi sebenarnya itu musibah atau anugerah ya? Untuk keluarga duka itu musibah kan? Ya. Tapi untuk orang yang kelaparan itu menjadi anugerah. Kadang kita repot. Kita mau mengucapkan innalillah atau alhamdulillah.